Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Arifin Antoji Pratama dari kelas IF 18D akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai memori pada sistem mikroprosesor. Memori merupakan komponen pokok yang harus ada pada setiap sistem mikroprosesor. Dalam sistem digital memori adalah kumpulan dari beberapa select yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem akses ada dua jenis memori, yaitu Random Access Memory atau RAM dan dua Sequential Access Memory atau SAM. Random Access Memory adalah memori yang bisa diakses secara random atau acak, adalah jenis memori elektronik yang digunakan dalam sistem mikroprosesor. Dalam hal ini, RAM menyediakan layanan akses di sembarang alamat tanpa syarat harus melewati alamat sebelumnya. Berikut adalah contoh gambar dari beberapa jenis RAM. Serial Sequential Access Memory atau SAM. Memori jenis ini ada yang memberi nama memori serial dan ada juga yang memberi sebutan memori sequential. Memori jenis ini menyediakan layanan akses secara seri atau berurutan atau sequential. Artinya jika pada suatu waktu akses berada pada suatu lokasi alamat N, lalu ingin melanjutkan melakukan akses ke lokasi alamat N plus 5, maka ia harus melalui akses alamat N plus 1 sampai dengan alamat N plus 4, baru masuk ke alamat N plus 5. Peta kaset audio adalah contoh memori kategori SAM. Read Only Memory atau ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Memori jenis ini digunakan untuk menyimpan program dasar pengaturan fungsi I/O dan penyimpanan data sehingga sering disebut dengan ROM BIOS, yaitu jenis memori yang digunakan untuk menyimpan program Basic Input-Output System BIOS. Data yang tersimpan pada ROM sifatnya permanen atau non-volatile, artinya isi memori tetap kendati sumber arus listrik tidak ada lagi. Programmable Read-Only Memory atau PROM. Memori jenis ini memperbaiki kelemahan yang ada pada ROM. Pabrik dapat membuat ROM yang masih kosong dan dapat diprogram oleh user. Kelemahannya, jika user ingin memperbaharui program atau data sudah tidak bisa lagi, ROM hanya bisa diprogram sekali saja. Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM. Memori jenis ini menyempurnakan kelemahan dari ROM dan PROM. Program yang sudah diisikan dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan dapat diisi atau diprogram kembali. Alat yang digunakan untuk menghapus data pada EEPROM disebut UV eraser. Sinar UV diarahkan ke dalam chip EEPROM melalui kaca jendela pada bagian punggungnya. Ciri fisik EEPROM, ada celah jendela kaca pada bagian punggung IC. Gambar berikut menunjukkan contoh EEPROM dengan ciri pokok, ada jendela kaca pada bagian punggungnya. Dan berikut adalah fitur dari EEPROM. Dari gambar tersebut dapat dijabarkan bahwa EEPROM itu serinya AT27C256R. Kapasitas EEPROM itu dinyatakan 256K atau 32K kali 8. Angka ini menunjukkan bahwa EEPROM itu memiliki ruang data 8 bit setiap lokasi alamat. Jumlah lokasi alamat EEPROM itu sebanyak 32 KB. Jika dijabarkan, akan ditemukan bahwa data bus EEPROM itu adalah 8 bit, yakni mulai D0 sampai dengan D7. Sedangkan address bus ada 15 bit mulai dari A0 sampai dengan A14. Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM adalah jenis memori yang menyempurnakan kekurangan EEPROM, yang membutuhkan alat khusus untuk memprogram dan menghapus isi memorinya. EEPROM tidak memerlukan alat khusus untuk menghapus atau memprogram. EEPROM menggunakan pulsa listrik untuk menghapus dan memprogram. EEPROM tidak memiliki celah jendela kaca. Read-Write Memory atau RWM.
Read-write memory adalah jenis memori yang sifatnya volatile di mana informasi akan hilang jika sumber arus listrik yang diberikan padam. Informasi biner dalam sebuah memori disimpan dalam sejumlah kelompok bit. Setiap kelompok bit disebut word. Word adalah jenis entitas bit yang bergerak ke dalam atau keluar unit memori. Kebanyakan komputer menggunakan word dalam kelipatan 8 bit yang disebut dengan byte. Berikut adalah contoh alamat memori. Sebagai contoh, sebuah memori EEPROM seri 2716 dan 2732A seperti gambar di bawah ini memiliki data bus 8 bit dan address bus 11 bit dan 12 bit. Beberapa kapasitas memori tersebut. Untuk IC EEPROM 2716 kapasitas 2/11 × 8 yang akan menghasilkan 2048 byte. Secara struktur memori EEPROM 2716 dapat digambarkan seperti gambar sebagai berikut. Dan berikut adalah susunan pin EEPROM 2716. Untuk IC EEPROM 2732A, kapasitas 2/12 × 8 menghasilkan 4096 byte. Berikut adalah contoh gambar struktur EEPROM 2732A. Dan berikut adalah susunan pin EEPROM 2732A. Operasi penulisan dan pembacaan. RAM dapat membentuk dua operasi, yaitu operasi penulisan atau write, yaitu operasi pengalihan atau transfer data baru ke dalam sel-sel memori. Yang kedua, operasi pembacaan atau read, adalah operasi pengalihan atau transfer data dari sel-sel memori keluar. Ada 3 langkah yang harus dilakukan pada saat operasi penulisan, yaitu 1. Memberikan alamat biner dari sel-sel word yang dituju pada saluran atau bus alamat, atau disebut juga address bus. Kedua, berikan bit-bit data yang akan disimpan pada saluran bus data atau data bus. Aktifkan input penulisan atau write. Adapun 2 langkah yang harus dilakukan pada saat operasi pembacaan. Berikan alamat biner dari sel-sel word yang diambil pada saluran atau bus alamat. Lalu aktifkan input pembacaan atau read. Operasi penulisan ke sel-sel memori untuk memori jenis ROM hanya dapat dilakukan melalui alat dan program khusus. Sedangkan untuk jenis memori RWM, operasi penulisan dapat bekerja langsung dalam sistem mikroprosesor baik melalui operasi atau perintah transfer data load maupun push pop. Sedangkan operasi pembacaan dapat terjadi ke semua jenis memori baik untuk pengalihan data antar memori maupun pengalihan data antar memori dengan register atau data immediate ke memori. Sekian dari penjelasan saya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.